Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas masalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi hari ini saya bantu menjelaskan secara secara gamblang ya. Ini saya catat dan saya akan bacakan kepada saudara-saudara semua agar tidak salah. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini adalah kitab undang-undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di negara kesatuan Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Republik Indonesia dan terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formil. Hukum pidana material adalah tentang pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana atau sanksi pidananya. Sedangkan hukum pidana formil adalah hukuman yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana material. Gitu. Yang artinya di sini nanti kita kupas juga material dan imaterial ya. Material dan formil kita kupas juga. Kita baca dulu sejarahnya. Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hukum pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara material di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang diberlakukan adalah Kitab Undang-Undang Hukum yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni Wetboek van Strafrecht for Nederland-Indië. Pengesahannya dilakukan melalui Stadblad tahun 1915 nomor 732 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap diberlakukan disertai penyelarasan kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak relevan. Hal ini berdasarkan pada ketentuan peralihan pasal 2 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakannya undang-undang yang baru, ya, undang dasar yang baru ini. Menurut undang-undang yang belum diadakannya yang baru menurut undang-undang dasar ini. Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial, pada masa kemerdekaan. Pada masa kolonial dan pada masa kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan Wetboek van Strafrecht for Nederland-Indië menjadi Wetboek van Strafrecht (WVS) yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian, dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 juga terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa undang-undang ini mulai berlaku buat Pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan presiden. Dengan demikian, pemberlakuan Wetboek van Strafrecht for Nederland-Indië menjadi Wetboek van Strafrecht hanya terbatas pada wilayah Jawa dan Madura. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 73 tahun 73 tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1958 yang berbunyi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang peraturan hukum pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Jadi pertanggal 1 Januari 2013, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut sudah berlaku selama 95 tahun. Bayangkan. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diberlakukan secara nasional, tidak berarti bahwa upaya untuk membuat sistem hukum pidana yang baru terhenti. Upaya melakukan pembaruan hukum pidana terus berjalan semenjak tahun 1958 dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sebagai upaya untuk membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang baru.
Seminar Hukum Nasional yang ke-1 yang diadakan pada tahun 1963 telah menghasilkan berbagai resolusi yang antara lain adanya desakan untuk menyelesaikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sebenarnya sudah beberapa kali ada usaha perbaikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pembuatan rancangan KUHP. Rancangan tersebut antara lain konsep rancangan buku 1 KUHP tahun 1968. 2. Konsep rancangan buku 1 KUHP tahun 1971. 3. Konsep tim Haris Basrudin dan Situmorang tahun 1981. Konsep RKUHP tahun 1981 dan 82 yang diketuai oleh Profesor Sudarto. 5. Konsep RKUHP tahun 1982 atau 83 dan konsep RKUHP tahun 82-83 yang mengalami perbaikan. 7. Konsep RKUHP tahun 1982 dan 83 merupakan hasil penyempurnaan tim sampai 27 April 1987 dan disempurnakan lagi sampai pada November 1987. Konsep rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 1981 dan 92 yang diketuai oleh Profesor Marjono Raksopuditro. Itulah yang saya sampaikan dulu sementara sejarah daripada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, nanti kita lanjut lagi tetap.